Misi itu digerakkan pasukan tugas Garuda Merah Putih 2 menggunakan dua pesawat C-130 Super Hercules yang membawa 800 tan logistik, merangkumi makanan, ubat-ubatan dan... Pernahkah kamu bayangkan, di saat kita merayakan kemerdekaan dengan pesta rakyat dan lomba 17-an, di tempat lain ada bangsa yang sedang berjuang hanya untuk bertahan hidup. Indonesia resmi mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam 2 tahap. Tahap pertama dilakukan pada 12 Agustus 2025 sebagai pembuka misi besar, dengan rencana total 800 ton bantuan yang akan dikirim bertahap. Lanjut ke tahap kedua, tepat di 17 Agustus 2025, saat rakyat Indonesia bersorak merayakan HUT ke-80, 2 pesawat C-130J Super Hercules menggetarkan langit Gaza. Mereka menjatuhkan 17,8 ton bantuan lewat udara dalam operasi multinasional bertajuk Solidarity Path Operation 2. Tapi tunggu, pertanyaannya, kenapa Indonesia rela melakukan ini di tengah hari paling bersejarahnya sendiri? Tentera Nasional Indonesia TNI melaksanakan misi penghantaran bantuan kemanusiaan melalui bantuan udara untuk rakyat Palestin di Gaza pada Ahad. Dan walaupun bukan misi yang pertama, tetapi misi penghantaran ini dibuat sebagai sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Misi itu digerakkan pasukan tugas Garuda Merah Putih 2 menggunakan dua pesawat C-130 Super Hercules yang membawa 800 tan logistik, merangkumi makanan, ubat-ubatan dan pakaian. Pesawat berlepas dari Pangkalan Udara Raja Abdullah II di Amman, Jordan pada 10.37 pagi waktu tempatan menuju ke barat daya Gaza sebelum menjatuhkan bantuan di 10 lokasi yang dikenal pasti selamat. Kedua-dua pesawat kembali mendarat di Pangkalan Udara itu pada jam 12.25 tengah hari waktu Jordan. Misi bantuan udara itu terlaksana hasil kerjasama TNI, Kementerian Luar Negeri dan Badan Amil Zakat Nasional. Sementara itu, Komander Pasukan Tugas Garuda Merah Putih 2, Kolonel Puguh Yulianto berkata, misi ini berjaya disempurnakan di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto melambangkan komitmen Indonesia terhadap solidariti kemanusiaan antarabangsa. Gaza punya terjahit dan terjelek tetangga. Tetangga Gaza ada 120 juta orang takut buka perbatasan dan masuk makanan ke Gaza. Mereka semua takut. Dulu di Arab kita belajar, Arab orang berani, tapi zaman ini kita lihat Arab tidak berani, tidak baik, terjahat. Kenapa negara Indonesia coba bantu Gaza? Ya, baru-baru ini ada kabar yang membuat hati kita bergetar. Indonesia kembali menunjukkan kepeduliannya untuk rakyat Palestina di jalur Gaza. Dan kali ini bukan sekadar simbolis atau kata-kata. Indonesia benar-benar mengirimkan 800 ton bantuan pangan untuk saudara-saudara kita di sana. Ya, 800 ton. Angka yang besar. Sebuah langkah nyata yang membuat dunia menoleh kagum. Mereka melihat bagaimana Indonesia, sebuah negara yang tidak sekaya negara-negara Arab, bisa tampil sebagai garda depan dalam membantu rakyat Palestina. Bahkan banyak yang membandingkan Indonesia dengan Arab Saudi dan Qatar. Dua negara yang dikenal begitu kaya raya, dengan kekuatan finansial luar biasa. Tapi, sayangnya, tidak terdengar gaung mereka sebesar Indonesia. Padahal, dengan kekayaan yang mereka miliki, seharusnya membantu Palestina bukanlah perkara sulit. Indonesia berbeda, meski memiliki keterbatasan materi, meski masih banyak tantangan dalam negeri. Namun hati bangsa ini selalu lapang untuk berbagi. Melalui Badan Amil Zakat Nasional, 800 ton bantuan pangan siap diterbangkan menuju Gaza. Dan yang lebih menggetarkan, bantuan ini akan dijatuhkan dari langit. Ya, dari udara. Dengan keberangkatan dari Yordania, tepat pada 17 Agustus 2025 di Hari Kemerdekaan Indonesia. Betapa simbolisnya, saat kita merayakan kemerdekaan, di saat yang sama, Indonesia turut berjuang agar saudara-saudara kita di Gaza, mereka bisa merasakan sedikit arti dari kata merdeka, bebas dari lapar, bebas dari putus asa. Bayangkan suasananya. Langit Gaza yang kelam tiba-tiba dihiasi bungkusan bantuan bertuliskan Indonesia. Ada beras, obat-obatan, susu bayi, makanan siap saji. Semua diturunkan dari udara demi satu tujuan:
menyelamatkan nyawa. Tahap pertama di 12 Agustus adalah tanda awal. Tahap kedua di 17 Agustus jadi penegasan. Indonesia tidak hanya merayakan kemerdekaan dengan pesta, tapi juga dengan aksi nyata untuk kemanusiaan. Bantuan 17,8 ton itu mungkin terlihat kecil dibanding penderitaan besar yang dialami rakyat Gaza. Tapi justru disitulah nilainya, karena setiap kilogram bantuan adalah harapan hidup. Coba bayangkan posisi seorang ibu di Gaza. Anaknya menangis kelaparan, air bersih langka, rumah hancur akibat bom. Dan tiba-tiba di langit yang penuh asap perang ada paket makanan bertuliskan Indonesia jatuh di dekatnya. Apa yang dia rasakan? Mungkin air mata bahagia, mungkin rasa lega, mungkin doa yang terucap dalam bahasa yang berbeda, tapi menuju Tuhan yang sama. Bagi mereka, bantuan itu bukan sekadar logistik. Itu adalah tanda bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa jauh di negeri lain ada bangsa yang ikut peduli pada penderitaan mereka. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Dari kokpit pesawat Super Hercules Alpha 133 Niner, Satgas Merah Putih 2 dalam misi kemanusiaan untuk Gaza mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, TNI prima, merdeka! Tapi mari kita tarik lebih jauh. Apa makna pengiriman bantuan ini bagi Indonesia? Ini adalah diplomasi kemanusiaan. Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal merdeka dari penjajahan, tapi juga tentang membela mereka yang masih dijajah. Momentum 17 Agustus 2025 bukan sekadar ulang tahun bangsa. Ia jadi simbol bahwa kemerdekaan Indonesia punya makna global. Bahwa kemerdekaan kita harus terus hidup dengan cara membagikan solidaritas. Dan inilah pesan yang menggema. Indonesia bukan sekadar negara besar dengan ratusan juta rakyat. Indonesia adalah bangsa yang berdiri tegak di sisi kemanusiaan. Jadi kenapa Indonesia mengirim bantuan ke Gaza di hari kemerdekaannya? Karena kita tahu kemerdekaan tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Kemerdekaan harus diperjuangkan bersama, dibagi, dan dirasakan dunia. Dan mungkin inilah makna sesungguhnya dari 80 tahun Indonesia merdeka. Bukan hanya tentang kita yang bebas, tapi tentang kita yang hadir untuk mereka yang masih berjuang. Akar rasa, dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat, tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious and dengerin dunia lewat akar rasa. Silahkan tulis di kolom komentar, menurut kamu apa arti solidaritas Indonesia untuk Palestina?